Halo guys, jumpa lagi bersama saya Elmo. Ini judulnya review mini Grinda dan bor buatan sendiri. Ada subscriber, salah, ada kawan saya, Mas Suherman tanya, voltase buat dinamo printer itu berapa? Berapa volt? Oke, kita mau review yang saya buat ya. Ini dia guys. Ini handmade. Ini dalamnya sama kayak gini guys. Ini dalamnya sama kayak ini. Nah ini dinamo printer ya guys. Ini dinamo printer. Oke, saya buka dulu. Nah, ini dinamo printer yang besar ya, bukan yang kecil. Kalau yang kecil yang seperti ini. Ini yang kecil nih. Tuh. Ya, mereka ini sama-sama 12 volt. Ini apa itu? Biasanya kalau beli di toko online nih yang kayak gini itu harganya antara 20 sampai 30 ribu. Kalau yang ini 30 ribu sampai 60 ribu. Tapi biasanya dia udah satu set ya. Satu set biasanya kalau kita mau buat mini bor seperti ini, dia udah dapet dinamonya sama udah dapet cuknya kayak gini nih. Atau kayak gini, itu 60 ribu, 65 ribu. Tapi kalau dinamonya doang itu 35 ribu dan udah satu paket sama chargernya. Chargernya sama adaptornya. Nah kebetulan adaptornya itu saya cari di lapak ya guys. Lapak tuh maksudnya, kalau lapak tuh saya tukang loak ya, di pemulung ya, di loakan pemulung tuh. Nah ini saya dapat yang kayak gini guys. Biasanya banyak tuh mereka tuh. Ini adaptor yang 12 volt. Ini bekas Samsung. Apa ya? WiFi kalau nggak salah deh. Nah itu. Ini saya potongnya 12 volt. 12 volt saya pasang di bor biar nggak terlalu besar. Ini saya habis bikin mini grinder atau mata diamond buat buat bentuk apa, buat bentuk ini nih, paralon. Jadi bisa dibuat motong juga, tapi lama dia karena voltnya kecil. Udah gitu ini saya belum rata, nanti coba saya ratain dulu. Ini belum rata, terus nanti kita kasarin pakai mata asah tuh, jadi dia kasar. Nah ini dinamonya seperti ini dinamo printer ini 12 volt. Terus kalau yang ini saya pakai bekas adaptornya dia. Nah ini dia guys, ini pakai 19 volt. 19 volt pun dia sebenarnya masih bisa ya. Nah ini dia nih. Ini printer HP ya. Ini 19 volt guys. Nah ini kalau kelihatan ya. Di sini tulisannya 22 volt, tapi saya coba cek di adaptor ininya, outputnya tetap 19 volt, dia nggak lebih nggak kurang. Kalau kita cek pakai apa namanya, tester buat itu tuh listrik, apa namanya saya lupa. Ini bisa pakai itu juga, adaptor itu juga, atau pakai adaptor bekas printernya bisa juga. Tapi yang bentuknya gini ya guys, bukan yang di dalam. Kan biasanya ada yang printer yang adaptornya ada di dalam tuh. Itu agak susah juga nyarinya itu ininya buat outputnya. Nah, ini bentuknya seperti ini guys. Nah ini cuknya beli di toko online juga. Kalau ininya grindanya itu saya bikin. Ini kalau di printer itu suka ada yang bulat gitu kan ya. Bekas dianya nih di ujung sini nih. Nah ujung ini saya tempel pakai lem besi. Terus saya tempel juga di paralon. Pakai paralon bulat gini sebenarnya buat kalau gerinda kan tengahnya pasti bolong tuh guys. Gerinda pasti bolong. Terus saya tambal ke sini
Nah, tengahnya itu saya kasih apa, biar dia nggak lepas, saya kasih apa namanya, mata lagi apa, alah, debu bekas pipanya. Terus baru kita kasih lem besi, terus kita bor biar kencang. Itu ini di baut ini sebenarnya buat pegangannya dia ya, buat masuk ke sini. Ini pegangannya dia buat masuk ke situ nih, buat ke sini nih. Ntar saya buka dulu ya sebentar ya. Bentuknya seperti ini guys. Itu baut yang kemarin tuh yang kecil tuh bentuknya gini. Ini juga dari gerinda bekas ya. Nemu saya ini. Dulu saya potong kecil. Saya bikin kecil, dia bulat kecil seukuran ini nih, seukuran dia nih dulunya. Awal saya punya masih ada kok, masih sering saya pakai juga. Itu pakai adaptor yang 9 volt. Nah, bedanya dinamo printer sama dinamo mainan yang biasa kita punya atau yang seperti ini. Nah, ini bekas mainan ya. Ini nggak bisa, bukan nggak bisa sih, maksudnya jangan dipasang atau di iniin 12 volt, karena dia seharusnya tergantung dari baterai dari mainannya itu. Kalau dia 7,2 volt dia kuat 9 volt. Kalau dia 11,7 dia kuat 12 volt sampai 24 volt masih kuat. Tapi kalau cuma 3,7 atau 7,4 itu lebih baik dipakai charger aja. Seperti ini guys, ini saya bikin waktu itu buat gerindanya, buat bikin rodanya waktu itu. Nah, ini pakai charger ya. Pakai USB kabel. Ini 5 volt dia. Kita tes, oke? Nah, ini udah saya colokin. Nah, ini stop kontaknya ini buat nyalain, hidupin. Kita coba. Ini 5 volt guys, tapi dia berisik ya. Ini saya juga bikin waktu itu buat apa, ngalusin bannya tuh. Ini saya bikin juga. Nah, ini yang 5 volt. Kalau mau itu pakai yang 5 volt juga sebenarnya bisa, bekas ini bekas juga. Kalau ini charger saya ini buat apa, handphone Vivo. Kalau kabel datanya bukan. Intinya sebenarnya ya yang ada aja di rumah yang bisa kita pakai. Ini berantakan banget tuh guys. Nah, itu BB oil itu buat itu ya, buat motong paralon ya, karena saya motongnya pakai ini guys, gergaji besi guys, dan itu lama. Ini kita lumuri pakai BB oil. Nah, itu empuk dia. Saya diajarin sama tukang pompa itu, kalau mau empuk motong paralon atau lebih cepat gitu, pakai minyak atau BB oil atau apa namanya, minyak semprotnya. Saya ada BB oil, saya pakai BB oil, dan itu dia cepet dia. Terus apa namanya, nggak menyong dia, motongnya lurus ini. Bisa saya garis-garis tuh kayak gitu. Alatnya itu aja sih guys. Ini aja guys. Ini bor mininya, ini gerinda mininya, ini alat buat ini sebenarnya nanti kalau nggak dipakai lagi ya kita bongkar lagi, ntar kita pakai buat apa. Saya ngumpulin ini. Kalau ini bekas printer ya, ini juga bekas printer. Ini bekas printer yang kecil nih. Ini dulu punya kantor, mau diservis, terus ternyata dinamonya yang rusak, terus ganti dinamo bisa. Ini dinamo saya bawa pulang, saya bongkar, ternyata ininya habis dalamnya. Terus saya lem besi aja pakai bekas dinamo yang kecil dulu tuh, saya tuker dinamo Tamiya tuh, brusnya habis. Saya pakai dinamo Tamiya dan dia masih bisa nyala. Tapi ini 12 volt. Ini pelan ya guys motornya guys. Dia 12 volt ini seharusnya. Ini buat gerinda atau ini juga bisa.
Tapi biasanya yang kecil gini dia perlu gear, ada gearnya. Kayak gini nih, kalau gini nih, kalau langsungin dia nggak kuat langsung ke sini tanpa ada gearnya ya. Tapi kalau pakai gear dia kuat, maksudnya dia keras lagi. Pertama dia kencang, yang kedua dia kuat lah. Kalau langsung ke sini dia nggak kuat gerindanya. Oke guys, itu aja menjawab pertanyaan Mas Suherman, kawan saya. Nanti saya kirim linknya Pak Suherman biar ngelihat. Ini cuknya ini beli di toko online. Ini juga beli di toko online. Ini saya bikin. Ini bornya, ini harganya murah, ini cuma 7.000 ini. Kalau buat paralon ini bor kayu. Tapi buat paralon kuat. Cuma kalau buat besi nggak bisa. Buat besi nggak bisa. Ini bor kayu sebenarnya. Jadi enak buat paralon. Buat paralon bisa. Beli yang 3 mili. Karena paling kecil itu ukuran 3 mili. Kecuali kalau beli di toko online itu sampai ada yang 1 mili pun ada. 1 mili sampai 6 mili. Dia satu paket itu harga 52.000 kalau nggak salah. Ini saya beli satu ini buat itu yang 3 mili karena pas buat baut ini. Itu aja sih. Ini juga bikin. Well, itu aja guys review. Nggak buat ya karena ini alatnya udah ada. Jadi tinggal, ini juga saya nggak saya solder kok. Ini saya libet-libetin aja. Tempat ini sebenarnya buat sini buat pegangan karena dia panas. Ini panas ini, kalau kelamaan kita pakai panas. Lebih dari 5 menit itu panas. Enggak lebih dari 5 menit, lebih dari 2 menit aja udah panas dia. Nah, seharusnya full kayak gini. Kalau begini kita enak megangnya. Mau pakai berapa lama nggak akan panas gitu. Cuma kasihan dinamonya. Kalau bisa jangan terlalu dipaksa juga. Biar awet. Oke guys, thank you guys. Kalau suka like video saya, like. Kalau yang nggak suka ya komen aja lah sekalian, nggak apa-apa. Kemarin tadi pagi saya baru lepas video gimana cara bikin terot depan. Nanti permintaan Mas Suherman belum saya bikin tuh buat bikin as roda belakang. Rencananya hari ini saya mau bikin as roda belakang. Nanti saya upload, tunggu video selanjutnya dari saya. Saya Elmo. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar dapat update terbaru dari saya. Ini channel amatir, bukan channel profesional. Kita sama-sama belajar. Saya juga biar buat ngisi hari-hari lah. Tapi jangan lupa buat nyari uang juga ya guys. Setelah kita nyari uang, dapat uang, kita pulang, kita kerjaan ini, oke, no problem. Tapi kalau jangan sampai kita fokus ke sini terus. Tapi kalau mau fokus juga nggak apa-apa juga sih. Maksudnya mudah-mudahan gitu, siapa tahu channelnya bisa berkembang, terus bisa menghasilkan, kita nggak tahu gitu. Ya mulai dari sekarang atau jangan pernah sama sekali. Saya Elmo dari channel Amatir. Bye bye.